memudahkan transaksi non tunai. Hal ini mendorong inklusi keuangan dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Nah, berikutnya yang kelima ada pendalaman pasar keuangan. Nah, di sini lanjut aja. Yang kelima ada pendalaman pasar keuangan. Nah, di sini di mana pendalaman pasar keuangan dilakukan dengan memperluas instrumen keuangan seperti sukuk dan obligasi daerah. Hal ini memberikan opsi pendanaan bagi pemerintah daerah dan sektor swasta. Yang keenam ada dukungan pada UMKM. Nah, jadi BI atau Bank Indonesia mendukung sektor UMKM melalui program pembiayaan inklusi, pelatihan, dan digitalisasi. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional mendapatkan akses ke pasar dan pembiayaan lebih mudah. Ada pengendalian inflasi. BI atau Bank Indonesia bersama pemerintah daerah mengelola tim pengendalian inflasi daerah atau disingkat dengan TPID untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok yang berkontribusi pada daya beli masyarakat. Nah, yang kedelapan tentang ketahanan ekonomi digital. BI memfasilitasi ekosistem ekonomi digital termasuk e-commerce, fintech, dan startup. Inisiatif ini meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, berikutnya yang kesembilan ada dukungan pembiayaan hijau. BI atau Bank Indonesia mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui pembiayaan hijau. Program ini mencakup dukungan untuk energi terbarukan dan proyek ramah lingkungan. Yang ke-10 ada sinergi dengan pemerintah. BI atau Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter terpadu seperti subsidi, bunga kredit, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Yang selanjutnya ada pengelolaan cadangan devisa. Cadangan devisa dikelola BI atau Bank Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan global. Yang ke-12 ada fasilitas investasi asing. Ya, jadi BI atau Bank Indonesia mendukung iklim investasi dengan memperbaiki sistem regulasi dan mempromosikan peluang investasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan arus modal masuk. Nah, selanjutnya ada yang ke-13 yaitu program edukasi dan literasi keuangan. Nah, di sini BI atau Bank Indonesia mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan, investasi,
Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, memperkuat ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung perekonomian nasional melalui berbagai langkah strategis yang adaptif dan inovatif. Nah, berikut penjelasan lebih lengkapnya. Nah, jadi ada penguatan stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan menjadi landasan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI atau Bank Indonesia terus mengawasi dan mengevaluasi kesehatan perbankan serta lembaga keuangan lainnya melalui penguatan regulasi. Dan makroprudensi. Nah, BI atau Bank Indonesia memastikan bahwa sektor keuangan tetap stabil bahkan saat menghadapi tekanan dari kondisi global. Selain dari BI, Bank Indonesia memberikan panduan kebijakan kepada perbankan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi tingkat keamanan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan risiko ekonomi global. BI secara aktif memantau dinamika. Ada pengelolaan risiko ekonomi global. BI atau Bank Indonesia secara aktif memantau dinamika ekonomi global seperti kebijakan moneter negara maju dan fluktuasi harga komoditas. Nah, dengan kebijakan yang berbasis data dan analisis mendalam, BI atau Bank Indonesia mampu merancang strategi mitigasi risiko seperti mengoptimalkan cadangan devisa dan mendorong diversifikasi ekspor. Pendekatan ini memastikan Indonesia tetap tahan terhadap tekanan eksternal. Nah, selanjutnya ada program pengembangan ekonomi atau disingkat dengan PED. BI atau Bank Indonesia meluncurkan program pengembangan ekonomi daerah atau PED untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dalam program ini, BI atau Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi unggulan setiap wilayah seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata. Dukungan ini meliputi pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Selanjutnya ada transformasi kebijakan makroprudensial. Nah, jadi di sini kebijakan makroprudensial BI atau Bank Indonesia dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan transformasi tersebut adalah menyesuaikan aturan loan to value atau LTV untuk kredit pemilik rumah atau KPR sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan perumahan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan permintaan di sektor produk properti, tapi juga mendorong pertumbuhan industri terkait. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur sistem pembayaran. BI terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Salah satu inisiatifnya adalah penerapan BI Fast, semua sistem pembayaran real. Nah, selanjutnya ada optimalisasi potensi sumber daya alam. BI atau Bank Indonesia
menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara sektor publik dan swasta. Ya, selanjutnya ada pemantapan stabilitas harga pangan. Stabilitas harga pangan menjadi prioritas BI untuk menjaga daya beli masyarakat. BI bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar